Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Syafat Amardita dengan NIM 13011184032. Di sini saya bersama teman saya yaitu Halo, nama saya Vijay Ciza Pangestu dengan NIM 13011180351. di sini saya dan teman saya Vijay akan mempresentasikan terkait tugas 2 dari mata kuliah NLP yaitu klasifikasi teks. Untuk kasus yang kita pakai yaitu dalam kasus sentimen. Dataset yang kita gunakan berasal dari Google Review yang dimana mengenai ulasan dari para pengunjung mengenai pusat perbelanjaan yang ada di Bandung, salah satu mall yang ada di Bandung, yaitu Mall Paris Van Java yang berada di Jalan Sukajadi. Jadi dataset yang kita gunakan mengenai ulasan dari Mall PVJ yang ada di Bandung. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vijay Ceza. Oke, baik, terima kasih Saudara Rizky. Di sini kami melakukan langsung saja kami melakukan instalisasi modul itu terkait dengan NLTK, Sastrawi, Regex, Preprocessor, dan Swifter. Kemudian di sini melakukan import library NLTK dan mendownload punct atau punktuasi, yaitu tanda baca dan stopwatch. Kemudian melakukan pembacaan dataset. Di sini menggunakan Pandas. Seperti ini autornya dan ulasannya adalah sebagai berikut. Kemudian melakukan delete dataset label 1, 2, 3 karena telah terdapat final label. Selanjutnya melakukan scaffolding atau merubah huruf besar menjadi huruf kecil di sini. Kemudian melakukan data cleaning. Di sini terdapat penghilangan tanda baca, hashtag angka, dan sebagainya. Setelah itu dilakukan pengaplikasian atau mengapply fungsi dari data cleaning tersebut, yang dimana hasil dari data cleaning tersebut disimpan pada dataset ulasan normalization ini. Selanjutnya masuk ke dalam tahap tokenizing, yaitu memecah kalimat menjadi token-token kata. Dan di sini dilakukan pengapply fungsi tokenize, yaitu di mana hasil dari tokenize tersebut disimpan pada dataset atribut ulasan tokenize 1 ini. Selanjutnya ada normalisasi kata atau penormalisasian bahasa yang tidak baku. Di sini juga kami mempunyai dataset kata-kata yang tidak baku. Kemudian di sini dilakukan pengapplying fungsi normalisasi, yang dimana hasil dari normalisasi tersebut disimpan pada dataset atribut ulasan normalisasi Islam. Selanjutnya dilakukan stop word, yaitu menghilangkan kata yang tidak memiliki makna. Dan di sini melakukan apply fungsi dari stop word, di mana hasil dari stop word tersebut disimpan ke dalam dataset atribut ulasan stop word. Selanjutnya dilakukan stemming atau mengubah kata yang ada pada dataset menjadi kata dasar menggunakan stemmer factory. Dan di sini contohnya adalah pada kata sekelas, yaitu menjadi kelas. Lalu selanjutnya dilakukan import Swifter, itu untuk stemmer term. Jadi di sini mengapply fungsi stemming, di mana hasil stemming itu di-assign dan disimpan ke dalam dataset atribut ulasan stem. Oke, baik, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky. Baik, selanjutnya yaitu proses split dataset. Jadi sebelum masuk ke klasifikasi kita perlu membagi dataset, yaitu tekniknya itu split dataset. Di sini kita menggunakan train test split.
yang dimana hasil dari split dataset tersebut disimpan pada variabel xtrain, xtest, ytrain, ytest. Dan skenario yang kita gunakan ada 2, yaitu yang pertama dengan dataset menggunakan stemming, dan yang eksperimen kedua yaitu dataset yang tanpa stemming. Yang dimana penyimpanan split datasetnya kita bedakan agar tidak menjadi nyatu. Jadi yang di atas tersebut split dataset untuk yang menggunakan stemming, yang di bawahnya split dataset yang tanpa stemming, dengan tentunya variabel yang berbeda agar tidak terjadi menyatu. Selanjutnya ada pembobotan kata atau TF-IDF dengan library yang digunakan yaitu TF-IDF Vectorizer, dan n-gram yang kita gunakan yaitu unigram. Jadi bisa ditunjukkan yaitu n-gram range sama dengan 1,1 yang berarti n-gram tersebut menggunakan unigram. Untuk dataset yang stemming dan tanpa stemming sama dilakukannya TF-IDF yaitu n-gram dengan unigram. Selanjutnya klasifikasi teks. Untuk metode yang kita gunakan untuk klasifikasi ini yaitu metode KNN karena mudah diaplikasikan dan mudah dimengerti. Dan jumlah ketetanggaan yang kita gunakan ada beberapa NNEC-BORS atau K yang kita gunakan yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, yang dimana dari K tersebut, daftar K tersebut, kita lakukan tuning parameter dengan menggunakan import grid search CV. Yang kita tuning yaitu nilai K terbaik, yang dimana untuk K terbaik pada dataset stemming itu menunjukkan NNEC bersama dengan 11 atau K-nya 11. Dan untuk dataset yang stemming setelah dilakukan predik menghasilkan akurasi sebesar 81,6%. Selanjutnya dilakukan evaluasi. Di sini evaluasinya kita menggunakan confusion matrix, library confusion matrix, dan classification report, yang dimana evaluasi ini untuk melihat seberapa besar presisi, recall, event score, dan lain-lainnya. Selanjutnya di bawah itu klasifikasi untuk yang dataset tanpa stemming. Klasifikasinya sama menggunakan KNN, jumlah K-nya juga sama seperti yang di atas. Dan kita juga sama melakukan tuning. Namun untuk pada dataset yang tanpa stemming, K terbaiknya itu 7, berbeda dengan yang dataset dengan stemming. Namun perlakuannya sama, yaitu kita melakukan menggunakan K terbaik di masing-masing eksperimen. Jadi perlakuannya sama, seragam. Selanjutnya melakukan evaluasi sama menggunakan classification report dan confusion matrix untuk melihat seberapa besar akurasi, presisi, recall, dan event score. Mungkin selanjutnya ke laporan akan dijelaskan oleh Vijay. Oke, selanjutnya akan dijelaskan laporan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama praproses klasifikasi, itu melakukan instalasi modul Python yang dibutuhkan, itu kemudian melakukan pembacaan dataset dari review PVJ ulasan yang berisi ulasan mol PVJ dari Google beserta label positif atau negatif. Kemudian melakukan delete kolom label 1, 2, 3, melakukan cache folding seperti ini, lalu melakukan pembersihan data atau data cleaning seperti menghilangkan tanda baca, hashtag, angka. Lalu kemudian melakukan tokenizing, merubah kata menjadi token-token, lalu melakukan normalisasi bahasa di sini. Kemudian melakukan stop word, yaitu menghilangkan kata yang tidak memiliki makna. Selanjutnya melakukan stemming, yaitu merubah kata yang ada menjadi kata dasar. Selanjutnya masuk kepada eksperimen. Nah, eksperimen yang dilakukan yaitu kita memiliki 2 skenario berbeda. Jadi eksperimen 1 itu praproses dataset menggunakan stemming, dan eksperimen kedua itu praproses dataset tanpa menggunakan stemming. Dan alur praprosesnya itu adalah sebagai berikut.
Nah, kedua skenario itu juga kita lanjutkan dengan melakukan split data dengan ketentuan data trend dan data test yaitu sebesar 70 banding 30% dari total perolehan data set seperti ini. Dan kedua skenario eksperimen tersebut dilanjutkan dengan melakukan pembobotan fitur ekstraksi atau TF-IDF. Kemudian data set stemming dan no stemming dimasukkan pada TF-IDF vectorizer seperti ini. Nah, kedua eksperimen tersebut dilanjutkan melakukan klasifikasi dengan menggunakan algoritma KNN. Nilai K terbaik didapat dengan menggunakan metode graded search dan nilai K dari kami itu memiliki range 1,35789 atau nilai ketetanggaan seperti itu. Mungkin untuk analisis hasil eksperimen akan dilanjutkan oleh Saudara Rizky. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada analisis hasil eksperimen. Seperti yang dikatakan sebelumnya, eksperimen yang kita lakukan ada 2 eksperimen. Yang pertama dataset dengan stemming. Yang eksperimen kedua yaitu dataset dengan tanpa stemming. Untuk eksperimen 1, kita melakukan tuning. Jadi menghasilkan K terbaiknya itu K11, yang dimana K11 tersebut digunakan untuk model pada KNN kita menggunakan NNECBOR sama dengan 11. Selanjutnya akurasi yang dihasilkan pada eksperimen 1 ini yaitu dataset dengan stemming sebesar 81,6% atau dibulatkan 82%. Selanjutnya kita evaluasi menggunakan confusion matrix, yang dimana confusion matrix ini kita dapat melihat true negatif, false positif, false negatif, true positif, yang dimana bisa kita kalkulasikan untuk menghitung presisi recall dan F1 score. Untuk eksperimen yang ke-1 ini, akurasi yang diperoleh adalah sebesar 88%, presisi sebesar 81%, F1 score sebesar 84%, dan recall sebesar 87%. Untuk eksperimen 2 yaitu dataset dengan tanpa stemming, kita lakukan tuning juga, sama seperti sebelumnya. Hasil tuning tersebut menghasilkan dengan nilai K sama dengan 7 atau ketetanggaan sebesar sebanyak 7 tetangga atau NNECBOR sama dengan 7. Pada hasil eksperimen yang kedua ini menghasilkan akurasi sebesar 81,3% atau dibulatkan 81%. Kemudian kita lakukan evaluasi untuk melihat true negatif, false positif, dan lain-lainnya dengan menggunakan confusion matrix untuk menghitung recall, precision, dan F1 score. Pada eksperimen yang kedua ini, dengan eksperimen yang ke-1, mungkin hasilnya tidak berbeda jauh. Karena kemungkinan dataset yang digunakan masih terlampau sedikit. Jadi tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya mungkin ke bawah sedikit. Nah, hasil prediksi yang sudah dilakukan akan disimpan pada file, yaitu yang pertama hasil predik klasifikasi, yaitu berisi klasifikasi yang dataset menggunakan stemming, dan selanjutnya hasil prediksi klasifikasi tanpa stemming, yaitu isinya dataset yang tanpa stemming, hasil prediksinya. Selanjutnya, nah tersebut ada gambar, yaitu contoh hasil prediknya, yang dimana pada kolom A yaitu yang berarti indeks dari dataset, dan kolom B adalah hasil prediksi label yang dari sistem yang kita bangun. Selanjutnya ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu eksperimen yang kita lakukan berhasil dilakukan dengan menggunakan 2 skenario eksperimen, yaitu skenario pertama preprocessing yang menggunakan stemming dan skenario kedua yang tidak menggunakan stemming. Kemudian metode grid search ini yang kita aplikasikan sebelumnya digunakan untuk mendapatkan nilai parameter K terbaik atau tuning pada KNN. Eksperimen pertama mendapatkan nilai K terbaik yaitu K11, dan eksperimen kedua mendapatkan nilai K terbaik sebesar K7. Selanjutnya eksperimen pertama memperoleh nilai akurasi sebesar 82%, presisi sebesar 82%, F1 score sebesar 81%, recall sebesar 81%. Untuk eksperimen kedua, akurasinya 81%, presisi 81%, F1 score 81%, recall 81%.
Perbedaan akurasi eksperimen pertama dan eksperimen kedua memiliki perbedaan mungkin sebesar 1%. Tentu hal ini kemungkinan dapat terjadi karena dataset atau korpus yang digunakan masih terlampau sedikit, sehingga akurasi yang dihasilkan tidak terlampau berbeda secara signifikan, jadi tidak kelihatan bedanya lah ya, hanya berbeda sebesar 1%. Kemudian data yang telah dilakukan train sebelumnya itu memiliki output berupa model klasifikasi untuk dilakukannya prediksi pada data tes. Jadi kesimpulannya sistem yang dibangun oleh kita ini mampu melakukan prediksi ulasan pada data tes, yaitu apakah ulasan tersebut termasuk positif atau negatif. Jadi kemungkinan kita sistem yang kita bangun berhasil melakukan klasifikasi dalam kasus sentimen, tentunya klasifikasi teks. Mungkin seperti itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.